Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 5, Sloka 16. Lanjutan instruksi Narada kepada Vyasadeva. Untuk Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, selokanya dicantumkan di deskripsi. Wicaksano syarhati veditum vibor ananta parasya nirvrittita sukham pravartamanasya gunair anatmanas tato bhavan darsaya cesitam iboho. Artinya, Tuhan yang Maha Kuasa adalah tidak terhingga, hanya pribadi yang sangat ahli yang telah pensiun dari kegiatan kesenangan material, yang pantas mengerti pengetahuan tentang nilai-nilai spiritual tersebut. Karena itu, orang yang tidak berada pada kedudukan yang baik akibat keterikatan material harus diperlihatkan jalan tentang keinsapan transendental oleh engkau yang murah hati, dengan cara memberikan gambaran tentang kegiatan transendental rohani Tuhan yang Maha Kuasa. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ilmu teologi adalah sebuah pelajaran yang sangat sulit, khususnya apabila hal itu menyangkut sifat transendental Tuhan. Itu bukanlah pokok seorang untuk mengerti oleh orang yang terlalu terikat pada kegiatan material. Hanya orang yang sangat ahli, yang hampir mengundurkan diri dari kegiatan materialistik melalui pengembangan pengetahuan spiritual, dapat diperkenankan mempelajari ilmu yang mulia tersebut. Dalam Bhagavad Gita dinyatakan dengan jelas bahwa di antara beratus-ratus dan beribu-ribu orang, hanya satu orang saja yang patut memasuki keinsapan transendental. Di antara beribu-ribu orang yang telah mencapai keinsapan transendental tersebut, hanya beberapa orang saja yang dapat mengerti ilmu teologi yang khususnya membicarakan Tuhan sebagai satu sosok pribadi. Karena itu, Sri Narada menasihati Vyasadeva agar menguraikan ilmu pengetahuan tentang Tuhan secara lurus dengan menceritakan kegiatan-kegiatan transendentalnya. Vyasadeva sendiri adalah orang yang ahli dalam ilmu tersebut, dan beliau tidak terikat pada kenikmatan duniawi. Karena itu, beliaulah orang yang tepat untuk menguraikan ilmu tersebut. Dan Sukadeva Goswami putra Vyasadeva adalah orang yang sebagai penerima. Srimad Bhagavatam adalah ilmu teologi tertinggi. Karena itu, Srimad Bhagavatam dapat bereaksi pada orang awam sebagaimana halnya dosis obat. Oleh karena Srimad Bhagavatam berisikan kegiatan rohani Tuhan, tidak ada perbedaan antara Tuhan dan sastra tersebut. Sastra Srimad Bhagavatam adalah inkarnasi Tuhan yang faktual sebagai sastra. Jadi, orang awam dapat mendengar cerita tentang kegiatan Tuhan. Dengan cara tersebut, mereka dapat bergaul dengan Tuhan, dan dengan demikian berangsur-angsur disucikan dari penyakit-penyakit duniawi. Para penyembah Tuhan yang ahli juga dapat menemukan cara-cara dan sarana baru untuk meyakinkan orang yang bukan pengikut atau bukan pencinta Tuhan sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan desa Kalapatra. Bhakti adalah kegiatan yang dinamis, dan para pengikut yang ahli dapat menemukan cara yang sanggup menyuntikkan pelayanan suci ke dalam otak orang-orang materialistik dan kurang cerdas. Kegiatan transendental para penyembah untuk melakukan pelayanan suci kepada Tuhan dapat membawa sebuah kehidupan baru kepada masyarakat yang bodoh dari kumpulan manusia materialistik. Sri Chaitanya Mahaprabhu dan para pengikut setianya memperlihatkan keterampilan yang ahli berhubungan dengan hal ini. Dengan mengikuti metode yang sama, orang dapat membawa orang-orang materialistik pada zaman perselisihan ini kepada kehidupan damai dan keinsafan transendental melampaui keduniawian. Selanjutnya, Sloka 17. Tyaktva swadharmang caranam bujam harer bhajan apakwo tapate tato yadi
Yatra wa badrang aud amusyakim Kawartha abto bajatang swadharmataha. Orang yang sudah meninggalkan pekerjaan duniawinya untuk menekuni pelayanan kepada Tuhan mungkin kadang-kadang jatuh selama ia masih berada pada tahap belum matang. Namun tidak ada bahaya dari ketidakberhasilan itu. Di pihak lain, orang yang sudah meninggalkan pekerjaan duniawinya untuk menekuni pelayanan kepada Tuhan mungkin kadang-kadang jatuh selama ia masih berada pada tahap belum matang. Namun tidak ada bahaya dari ketidakberhasilannya itu. Di pihak lain, orang yang bukan penyembah meskipun tekun sepenuhnya dalam tugas pekerjaannya, mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jumlah tugas kewajiban manusia tidak terhingga. Setiap orang diikat oleh kewajiban bukan hanya kepada orang tua, anggota keluarga, masyarakat, negara, manusia, makhluk lain, dewa, dan sebagainya, tetapi juga terhadap para filosof yang mulia, nyair, ilmuwan, dan lain-lain. Ditetapkan dalam kitab-kitab suci bahwa seseorang dapat melepaskan segala tugas kewajiban tersebut dan berserah diri dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi, jika ia melakukan demikian dan sukses dalam pelaksanaan pelayanan sucinya kepada Tuhan, maka hal itu baik dan benar. Namun kadang-kadang terjadi di mana seseorang berserah diri dalam pelayanan suci kepada Tuhan dengan sesuatu perasaan yang sementara dalam jangka waktu yang lama karena banyak alasan lain, lalu jatuh dari jalan pelayanan akibat pergaulan yang tak diinginkan. Ada banyak contoh mengenai hal ini dalam sejarah-sejarah. Bharata Maharata harus dilahirkan sebagai rusa akibat kecintaannya yang mendalam terhadap seekor rusa. Beliau berpikir tentang rusa tersebut pada saat meninggal dunia. Karena itu, beliau menjadi rusa dalam inkarnasi berikutnya. Walaupun beliau tidak melupakan kejadian dari inkarnasinya yang lalu, begitu pula Citraketu jatuh akibat kesalahannya pada kaki Siwa. Mengingat semua ini di sini, penyerahan diri kepada kaki Padma Tuhan tetap ditegaskan meskipun ada kemungkinan untuk jatuh. Ini karena kalaupun seorang jatuh dari tugas kewajiban yang ditetapkan dalam pelayanan suci atau bhakti, ia tidak akan pernah melupakan kaki Padma Tuhan. Sekali ia tekun dalam pelayanan bakti kepada Tuhan, maka ia akan meneruskan pelayanan tersebut dalam segala keadaan. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa jumlah pelayanan suci yang kecil sekalipun dapat menyelamatkan seseorang dari kedudukan yang paling membahayakan. Ada banyak contoh seperti itu dalam sejarah. Ajamila adalah salah satu contoh tersebut. Pada awal hidupnya, Ajamila adalah seorang penyembah Tuhan, namun jatuh saat masa mudanya. Kemudian Ajamila diselamatkan oleh Tuhan pada akhirnya. Selanjutnya, sloka 18. Tai shaiwa hetoho prayate takovido nalabhyate yad brahmatam uprayai adaha talabhyate dukavad anyata syukam kalena sarvatra gabiraram hasa. Artinya, orang yang benar-benar cerdas dan bernilai filosofis cenderung harus berusaha hanya untuk tujuan yang tidak dapat diperoleh, bahkan dengan mengembara di planet tertinggi Brahmaloka sampai planet yang paling rendah Patala sekalipun. Kesenangan yang diperoleh dari kenikmatan indera dapat diperoleh dengan sendirinya sesudah beberapa waktu. Seperti halnya setelah beberapa waktu kita memperoleh kesengsaraan meskipun kita tidak menginginkannya. Penjelasan: di mana-mana setiap orang berusaha mendapatkan kenikmatan indera sebanyak-banyaknya melalui berbagai usaha. Beberapa orang sibuk dalam perdagangan, industri, perkembangan ekonomi, kedaulatan politik, dan lain-lain. Dan beberapa di antaranya sibuk dalam pekerjaan yang berpahala agar dirinya bahagia dalam inkarnasi yang akan datang dengan mencapai planet-planet yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa di bulan para penduduk layak mendapat kenikmatan indera yang lebih besar dengan meminum somarasa, dan Pitriloka dicapai melalui kedermawanan yang baik. Jadi ada berbagai cara untuk kenikmatan indera, baik selama hidup ini maupun dalam inkarnasi sesudah meninggal dunia.
beberapa orang yang sedang mencoba mencapai bulan atau planet-planet lain melalui pengaturan mesin-mesin, sebab mereka ingin sekali memasuki planet-planet itu tanpa melakukan perbuatan saleh. Namun, itu tidak akan terjadi. Menurut hukum yang maha kuasa, berbagai tempat tersebut adalah untuk berbagai tingkat makhluk hidup menurut pekerjaan yang telah dilakukannya. Hanya melalui pekerjaan baik saja, sebagian ditetapkan dalam kitab-kitab suci. Seseorang dapat dilahirkan dalam keluarga baik, memperoleh kekayaan, pendidikan bagus, serta ciri-ciri badan yang tampan atau cantik. Kita juga dapat melihat bahwa dalam kehidupan ini pun seseorang memperoleh pendidikan baik atau uang melalui pekerjaan yang baik. Begitu pula dalam inkarnasi kita yang akan datang, kita dapat kedudukan-kedudukan yang diinginkan tersebut hanya melalui pekerjaan yang baik. Jika bukan demikian, tidak akan terjadi bahwa dua orang yang lahir di tempat yang sama pada waktu yang sama ditempatkan dalam kedudukan berbeda menurut pekerjaan dia sebelumnya. Namun segala macam kedudukan material tersebut tidaklah kekal. Kedudukan-kedudukan di Brahmaloka yang tertinggi dan Patala yang paling rendah pun tidak langgeng menurut pekerjaan kita sendiri. Orang yang cenderung pada filsafat jangan sampai tergoda oleh kedudukan-kedudukan yang tidak langgeng tersebut. Hendaknya ia berusaha memasuki kehidupan kekal, penuh kebahagiaan dan pengetahuan, tempat ia akan dipaksa kembali lagi ke dalam dunia material yang menyengsarakan, baik di planet ini maupun planet yang lainnya. Kesengsaraan dan kesenangan campuran adalah dua ciri kehidupan material yang didapatkan di Brahmaloka maupun loka-loka lainnya. Dalam kehidupan para dewa maupun dalam kehidupan anjing dan babi, kesengsaraan dan kesenangan campuran semua insan hanyalah pada derajat dan sifat yang berbeda. Tetapi tiada seorang pun yang bebas dari kesengsaraan kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. Begitu pula semua insan mempunyai kesenangan yang ditakdirkan baginya. Tiada seorang pun yang dapat memperoleh usaha-usaha pribadi. Kalaupun didapatkan, bisa hilang lagi. Karena itu, seharusnya orang jangan membuang waktu dengan hal yang cepat hancur tersebut. Sebaiknya ia hanya berusaha untuk kembali kepada ketuhanan. Hendaknya itulah tujuan hidup semua orang. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Semoga hari-hari Anda penuh keberuntungan, kebahagiaan. Semoga segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.